Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, saya ucapkan kepada teman-teman yang telah lulus, baik itu lulus seleksi CPNS 2021, kemudian lulus seleksi P3K Guru, lulus seleksi P3K non-guru. Nah, teman-teman, ketika sudah melakukan pemberkasan di akun SSCSN masing-masing, maka teman-teman tinggal menunggu saja untuk jadwal penyerahan SK P3K. Silakan teman-teman pantau di web instansi masing-masing dan juga akun sosial media yang ada ya. Nah, selanjutnya teman-teman bagi yang belum menerima SK baik itu CPNS, P3K guru maupun P3K non guru, maka teman-teman bisa melakukan update yaitu progres penetapan NIP CASN 2021 di situs resmi BKN. Nah, pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang bagaimanakah kalau misalkan kita sudah masuk dalam masa penetapan NIP atau juga sudah mendapatkan NIP dan ternyata di sini kita mengundurkan diri atau pada saat kita melakukan pengisian DRH kita tidak melanjutkan, namun kita mengundurkan diri. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, bahagia rasanya bagi teman-teman yang telah keterima ya, baik itu seleksi CPNS, P3K guru maupun P3K non-guru. Dan selanjutnya teman-teman bisa pantau di layanan informasi pada bagian kontak instansi masing-masing. Dan juga tentunya di bagian tempat teman-teman mendaftar itu sudah disediakan ya, yaitu sosial media, entah itu grup WhatsApp, Telegram atau apa, untuk saling berkoordinasi terkait tentang penyerahan SK teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, khusus bagi teman-teman seleksi CPNS, P3K guru maupun juga P3K non guru yang mengundurkan diri. Nah, di sini ada peringatan dari BKN untuk peserta CPNS, P3K guru dan non guru yang mengundurkan diri. Dikutip dari CPNN, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyayangkan masih adanya para peserta seleksi CPNS pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru dan juga P3K non guru yang mengundurkan diri, baik pada saat proses pemberkasan maupun ketika nomor induk pegawai atau NIP sudah ditetapkan. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suherman, ada sanksi tegas yang sudah diatur dalam 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB bagi peserta CPNS dan P3K yang mengundurkan diri. Yang pertama, Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan CPNS 2021. Yang kedua, Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K guru. Dan yang ketiga, Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K non guru. Bagi para peserta CPNS, P3K guru, P3K non guru yang mengundurkan diri saat pemberkasan tengah berjalan, tentu data nomor induk kependudukan atau NIK-nya akan diblok teman-teman. Itu kata Deputi Suherman kepada CPNN. Dengan dibloknya data NIK lanjutnya, peserta yang bersangkutan tidak bisa mengikuti seleksi CPNS maupun P3K guru maupun juga P3K non guru pada tahun berikutnya. Sementara bagi mereka yang sudah diterbitkan NIP-nya kemudian mengundurkan diri, maka NIK dan NIP-nya akan aktif selamanya, kecuali ada permohonan dari instansi untuk menghapus NIK-nya. Walaupun yang bersangkutan tidak pernah menjadi pegawai, tetapi NIP dan NIK akan tetap aktif terus, ujarnya. NIK dan NIP ini, kata Deputi Suherman, untuk mengunci status yang bersangkutan agar tidak bisa mengikuti seleksi di tahun-tahun berikutnya. Karena sudah ada aturannya, datanya akan terkunci di sistem. Jadi ini akan dilakukan oleh by system, ucap Deputi Suherman. Hingga tanggal 26 Februari 2022, BKN telah menetapkan 18.710 NIP CPNS 2021, 14.799 NIP P3K guru tahap 1, 909 NIP P3K guru tahap 2, dan 9.702 NIP P3K non guru. Supaya lebih jelasnya, maka di sini coba kita cek salah satu Permenpan RB yang mengatur terkait tentang pengadaan CASN 2021
khususnya Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 yang muatannya terkait tentang hal yang kita bahas ini itu adalah sama. Di sini untuk P3K Guru tertera pada bab 4 tentang pengangkatan menjadi P3K pasal 41. Di sini terdapat pada ayat yang kelima dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk P3K kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk 1 tahun berikutnya. Selanjutnya terkait teman-teman yang mungkin sudah terlanjur ditetapkan NIP-nya, maka teman-teman tidak bisa mengikuti seleksi CASN selamanya. Coba kita cek pada bab 2 persyaratan pelamar pasal 4. Lebih jelasnya di sini teman-teman bisa cek pada bagian ke-6 terkait tentang pelamaran. Misalkan saya ini sudah pernah ditetapkan NIP-nya oleh BKN, namun tidak saya jalani alias mengundurkan diri. Nah, di sini ketika saya akan melakukan pendaftaran yaitu pelamaran di sini, ketika membuat akun maka akan terdeteksi dari NIK saya ini sudah berkedudukan sebagai CPNS atau P3K. Sehingga saya tidak bisa melanjutkan untuk membuat akun dan melakukan pendaftaran kecuali dari instansi itu melakukan permohonan kepada BKN untuk menghapus NIP saya. Itulah teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin telah keterima di sini sebaiknya tidak usah melakukan pengunduran diri. Dikarenakan karena kita sudah mantap ya untuk melakukan pendaftaran, sebaiknya kita harus menjalani sebagai komitmen kita. Soalnya bagi teman-teman yang mungkin sedang melakukan masa penantian pada saat kita menanti untuk mendapatkan SK, di sini kita bisa melakukan update progres penetapan NIP CASN 2021, baik itu CPNS, P3K Guru maupun P3K non guru pada situs resmi BKN berikut. Teman-teman bisa berkunjung yaitu pada akun Twitter resmi dari BKN. Nah, di sini pada bagian postingan yang terbaru yang mana di sini diposting tanggal 26 kemarin dan di sini progresnya terus berjalan. Kalian bisa klik di sini yaitu terkait tentang selengkapnya teman-teman. Nah, ini kita bisa melakukan cek secara update terkait tentang progres dari penetapan NIP, P3K dan juga CPNS. Di sini pada bagian tab CPNS menampilkan yaitu progres perkembangan penetapan NIP untuk CPNS. Kemudian di sini P3K Guru tahap 1, ini adalah progres penetapan NIP P3K Guru tahap 1. Kemudian di sini P3K Guru tahap 2 dan juga di sini untuk P3K non guru. Sini kalau misalkan saya pantau di salah satu daerah, misalkan pemerintah Kabupaten Ngawi, ada 239 sampai saat ini belum ada yang ditetapkan. Sementara itu untuk yang P3K non guru di sini ada 63, diusulkan 63 dan sudah ditetapkan 63. Informasinya, ini pekan kemarin sudah dibagikan untuk SK P3K non gurunya. Jadi teman-teman bisa pantau sebagai indikasi bahwa untuk SK itu nanti sudah dibagikan atau belum, sudah siap atau belum, maka kita bisa cek di sini ya. Yaitu yang lulus ini berapa, kemudian di sini yang mengisi daerah berapa dan yang NIP-nya berapa. Tentunya kalau misalkan di sini sudah muncul data di bagian NIP, ini adalah sudah dibagikan SK-nya atau detik-detik pembagian teman-teman. Jadi di sini kalau misalkan ada bagian kolom yaitu mengundurkan diri, maka konsekuensinya itulah seperti yang disampaikan oleh pejabat BKN tadi. Demikian informasi ini, marilah kita bersyukur dengan cara mensyukuri apa yang telah kita dapatkan ya. Entah itu lulus P3K Guru, P3K non guru ataupun juga CPNS di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.